Assalamualaikum anak-anak kelas 2B yang tercinta. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Intan akan mencoba menerangkan mata pelajaran matematika yang ada pada tema 8. Bu Intan akan menunjukkan sesuatu. Kalian masih ingat ini? Kita sudah belajar ya bersama-sama di dalam kelas kemarin waktu tema sebelumnya. Meskipun hanya sedikit, kalian akan Bu Intan aja untuk mengingat-ingatnya lagi. Nah, kita masuk ke materi ini lagi ya. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang satuan ukuran berat dan satuan ukuran jarak. Sekarang kita akan belajar tentang satuan ukuran waktu. Nah, satuan ukuran waktu itu bisa diukur menggunakan jam. Ya. Alat ukurnya adalah jam. Kemarin kita sudah belajar ukuran-ukuran yang lain dan alat-alatnya ya. Sedangkan sekarang satuan ukuran waktu itu alat ukurnya menggunakan jam. Siapa yang di rumah sudah punya jam? Pasti punya jam ya, nggak mungkin nggak punya jam. Kalau nggak punya jam berarti nggak tahu waktu. Nah, ya. Pada kesempatan ini Bu Intan akan menerangkan satu persatu. Satuan ukuran waktu itu pada jam ada 3. Yang pertama adalah detik, menit, dan jam. Setelah detik menuju angka hingga 60, ini dari satu titik ini, satu titik menuju ke angka 12 itu menunjukkan 60 detik. Nah, kalau sudah 60 detik ini akan menggeser jarum jam yang menit pada titik yang pertama. Ini hanya simulasi ya. Sebenarnya kalau jarum panjang untuk mengetahui detik itu yang panjang dan yang paling kecil. Kalau ini adalah jarum panjang untuk mengetahui menit. Karena di sini hanya jarumnya ada 2, jadi Bu Intan hanya menerangkan memakai ini ya. Sementara memakai ini saja. Nah, sekarang sama cara kerjanya untuk mengetahui menit. Menit akan berjalan jika jarum jam yang detik itu sudah berjalan sampai 60 detik. Dia akan berjalan pada satu titik ini. Satu titik ini menunjukkan waktu 1 menit. Sedangkan jarum jam akan berjalan jika jarum menit ini sudah menunjukkan waktu setengah jam atau 1 jam. Setengah jam itu 30 menit. Nah, dia akan bergeser secara otomatis kan di tengah-tengah ini antara jam sebelumnya dengan jam yang akan datang. Kita putar lagi 30 menit lagi hingga menuju 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, ketika 60 menit jam akan berada pada jam yang akan dituju atau jam berikutnya, yaitu jam berapa kalau di sini? Kalau di sini Bu Intan tunjukkan yaitu jam 7. Ya. Paham? Nah, setelah urutannya yang pertama adalah detik, menit, dan jam, selanjutnya kalau jamnya sudah berputar dari jam 1 hingga jam 12, kalau kita lanjutkan dari sore menuju malam yaitu jam 13 sampai jam 24, itu sudah menunjukkan hari. Dalam artian sudah menunjukkan waktu 1 hari. 24 jam sama dengan 1 hari. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah satuan ukuran waktu yaitu detik, menit, dan jam. Setelah 24 jam, waktunya berganti menjadi apa kira-kira? 1 hari. 24 jam menjadi 1 hari. Setelah hari kira-kira kalau ukuran waktu apa ya? Setelah 7 hari yaitu 1 minggu. Kalau minggu ke bulan kira-kira dibutuhkan berapa minggu? Ada yang tahu?
Pasti jawabannya 4 minggu. 1 bulan membutuhkan 4 minggu untuk menuju 1 bulan. Ya, kalau hari biasanya kita sudah menetapkan di dalam 1 bulan itu hitungannya adalah 30 hari. Meskipun memang banyak di dalam tanggalan ada di dalam bulan, di dalam tanggalan itu bulannya ada yang sampai 28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari. Tapi kita sudah mematenkan kalau di dalam 1 bulan itu membutuhkan waktu 30 hari. Nah, pada media yang Bu Intan jelaskan itu tidak ada jarum panjang yang seperti ini. Yang Ibu Intan maksud jarum panjang yang kecil itu ini untuk menunjukkan detik. Panjang yang kedua ini untuk menunjukkan menit. Dan yang paling pendek menunjukkan jam. Kali ini Bu Intan membuatkan 2 contoh jam. Sebenarnya di dalam jam itu tidak ada perbedaan, hanya memiliki angka 1 sampai 12 saja kalau yang ada di jam dinding ya. Di sini Bu Intan hanya membuat yang kedua ini biar kalian tahu untuk pembagian waktunya. Ketika jam dimulai dari dini hari ya, dini hari hingga pagi sampai siang. Jam 12 itu sudah mulai memasuki waktu siang. Dan dilanjutkan pada angka yang ada di jam ini 13 sampai 24. Biasanya waktu siang itu pukul 13 hingga 14, sore 15 hingga 18, sedangkan 19 sudah masuk waktu malam hingga 24 waktu dini hari. Antara jam di atas dengan di bawah itu tidak beda, sama. Tetapi ketika memasuki waktu setelah jam 12 siang, maka langsung dilanjutkan jam 13 hingga 24. Jadi jam 1 ketika siang menjadi jam 13. Jam 2 siang menjadi jam 14. Jadi kalau di dalam jam kalian, kalau sudah masuk waktu siang, jam 13 itu, yaitu angka 1 ini. Kalau sudah jam 12 siang, lanjut ke angka 1 ini, sama dengan pukul 13. Pukul 13 siang, karena dilanjutkan ya, habis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hingga 24. Di sini Bu Intan jelaskan di sini biar gampang kalian melihatnya. Tetapi di dalam jam kalian tidak ada angka 13 sampai 24. Yang ada hanya angka 1 sampai angka 12. Ini Bu Intan buat kelanjutannya agar kalian lebih bisa memahami. Nah, di sini Bu Intan punya sebuah soal. Jika kalian bermain dimulai pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi, berapa jam kalian membutuhkan waktunya? Berapa jam? Kita bisa melihat jam 9 ke jam 10 itu lompatnya berapa kali? Berapa kali ini lompatnya? 1. Nah, 1 kali berarti 1 jam. Nah, sekarang kalian pulang sekolah hingga beraktivitas di dalam rumah jam 14. Ya. Jam 12 ke jam 14 membutuhkan waktu berapa jam? Kita bisa lihat. Jam 12. Jam 12 kan di sini. Bu Intan tuliskan ya di sini ya. Jam 12 hingga jam 14. Berapa kita kira-kira lompatannya? 1, 2. Berarti kita membutuhkan waktu 2 jam. Ya. Berikutnya Bu Intan beritahu cara yang kedua. Ini sangat mudah anak-anak. Nah, caranya jam 9 ke jam 10 itu kita
memakai cara pengurangan. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Sedangkan jam 12 hingga jam 14 dikurangi aja. 14 dikurangi 12. Berapa? 2. Sudah ketemu. Gampang kan?